Halo, bertemu lagi dengan saya kali ini di koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya Feni Fenisia dari SMP Bruder Pontianak, peserta CGP Angkatan 11 Pontianak. Fasilitator saya adalah Ibu Sasmiati. Pengajar praktik saya adalah Ibu Herlina. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara yang saya peroleh adalah yang pertama itu pendidikan. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik ia sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kerangka perubahan pada Ki Hajar Dewantara ada kodrat perubahan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak tersebut berada, sehingga dapat dikatakan kodrat alam ini adalah keadaan awal di mana anak tersebut berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Artinya, kodrat zaman akan mengikuti setiap perkembangan yang ada. Kemudian ada prinsip perubahan, yaitu pada asas trikon. Ada kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergensi adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar, bahkan praktik pendidikan di luar negeri. Sedangkan konsentris adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri, yaitu masih terdapat kebudayaan-kebudayaan lokal, sehingga diharapkan ada keadaan yang berubah, yaitu budi pekerti seorang anak. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah saya cenderung hanya mentransfer materi belajar, dan keberhasilan pembelajaran cenderung dilihat dari nilai KKM pada materi-materi tertentu. Yang harus berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, sesuai dengan aspek pembelajaran. Ada dari aspek kognitif, afektif, psikomotorik, budaya, sosial, dan spiritual. Sehingga tidak hanya dilihat hanya aspek kognitif. Lalu, yang kedua adalah memberi ilmu dengan sepenuh hati. Artinya semua yang dilakukan harus dengan ikhlas dan tulus, dan lebih mendalami karakteristik murid, serta memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai kodratnya, sehingga mewujudkan merdeka belajar. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD adalah saya merancang pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Kemudian mengenali karakteristik anak dengan berkomunikasi yang lebih baik, dan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, sehingga terjadi student center. Terima kasih, semoga video ini dapat menginspirasi pejuang-pejuang pendidikan. Semoga segera tergerak, bergerak, dan menggerakkan.